Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pada mata kuliah Perkembangan Masyarakat dan Budaya, dosen pengampu Ibu Dr. Nita Karmila, MPD. Sebelumnya kita perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama, Nida Nadia. Yang kedua, Devia Sri Ramadanti. Yang ketiga, Ulfiani Umi Hayati. Dan yang keempat, Nadira Nurhidayati. Pada kali ini kami akan membahas tentang lingkungan sosial budaya dan permasalahannya. Yuk kita simak. Yang pertama, jenis lingkungan sosial. Lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap pembentukan dan perkembangan perilaku individu, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosio-psikologis. Yang termasuk di dalamnya adalah proses belajar. Lingkungan sosial budaya adalah hubungan timbal balik atau suatu interaksi yang terjadi antara masyarakat dengan lingkungannya, di mana keduanya adalah saling memberikan pengaruh untuk satu sama lain. Lingkungan dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, lingkungan sosial primer. Lingkungan sosial primer adalah lingkungan di mana kumpulan-kumpulan masyarakat yang ada di dalam lingkungan tersebut memiliki hubungan yang erat dan saling mengenal baik. Contohnya masyarakat pedesaan, karena di tempat tinggal mereka masih menerapkan kebersamaan seperti gotong royong dan menjalin silaturahmi. Dan yang kedua, lingkungan sosial sekunder. Lingkungan sosial sekunder adalah kebalikan dari lingkungan sosial primer. Lingkungan sosial sekunder adalah lingkungan sosial di mana masyarakat yang ada di dalamnya cenderung individualis, cuek, bersikap acuh tak acuh kepada sesamanya. Contohnya, masyarakat di komplek perkotaan, karena mereka cenderung tidak mengenal antar satu sama lain di lingkungan yang mereka tinggal. Selanjutnya, pola perubahan sosial budaya. Lingkungan sosial budaya terdiri dari pola interaksi antar budaya, teknologi, dan organisasi sosial, termasuk di dalamnya jumlah penduduk dan perilakunya yang terdapat dalam lingkungan spasial tertentu. Ada beberapa pola-pola perubahan sosial budaya, di antaranya yaitu yang pertama, akulturasi. Akulturasi adalah suatu proses sosial yang timbul di mana suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu yang mereka miliki dihadapkan dengan unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing. Sehingga kebudayaan asing itu lambat laun akan diterima atau diresap dan diolah ke dalam kebudayaannya sendiri tanpa menyebabkan hilangnya unsur kebudayaan asli dari kelompok itu sendiri. Yang kedua, asimilasi. Asimilasi adalah pencampuran dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan campuran. Biasanya golongan yang ikut dalam suatu proses asimilasi adalah suatu golongan mayoritas dan beberapa golongan. Yang ketiga, difusi. Difusi adalah suatu proses penyebaran unsur-unsur budaya dari suatu kelompok ke kelompok lainnya. Difusi berlangsung baik di dalam masyarakat maupun antar masyarakat. Yang keempat, evolusi. Evolusi merupakan perubahan yang dialami suatu masyarakat yang biasanya berkembang dari tingkat sederhana ke tingkat yang lebih kompleks. Dan yang kelima, pembaruan atau inovasi. Inovasi atau pembaruan adalah suatu proses pembaruan dari penggunaan sumber-sumber alam, energi, pengaturan baru dari tenaga kerja, dan penggunaan teknologi baru yang semua akan menyebabkan adanya sistem produksi dan dibuatnya produk-produk yang baru, di mana setelah diterapkannya dan digunakannya penemuan baru tersebut, maka di saat itu juga unsur-unsur kebudayaan dari suatu masyarakat tersebut ikut mengalami perubahan. Ada pula faktor yang mempengaruhi perubahan lingkungan sosial budaya. Surjono Sukanto menyebutkan adanya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat, yaitu faktor yang pertama, faktor geografis. Temperatur yang terlalu tinggi, adanya badai atau gempa bumi memberi pengaruh pada manusia. Misalnya, bencana lumpur lapindo yang terjadi di Sidoarjo. Dahulu Sidoarjo merupakan daerah yang sangat tentram dengan banyak industri dan pemukiman yang damai di sana. Namun setelah terjadi bencana lumpur lapindo, saat ini berubah menjadi lahan tandus penuh lumpur dan tidak berpenghuni karena semua masyarakat yang awalnya tinggal dan bekerja di sana sekarang telah menyebar mencari tempat lain sehingga mempengaruhi perubahan sosial budaya. Faktor yang kedua, faktor teknologi.
Penggunaan alat-alat transportasi dan komunikasi yang canggih banyak memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berkomunikasi dan menerima informasi baru dari luar dalam waktu yang relatif singkat, sehingga dapat berdampak positif maupun negatif. Faktor yang ketiga, faktor ideologi. Ideologi dasar yang terdiri dari keyakinan dan nilai-nilai yang bersifat kompleks dapat dijadikan alat untuk memelihara, tetapi ia akan membantu mempercepat timbulnya perubahan jika keyakinan-keyakinan dan nilai-nilai tersebut tidak lagi dapat memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat. Faktor yang keempat, faktor kepemimpinan. Perubahan-perubahan sosial seringkali dipelopori oleh pemimpin yang karismatik, karena mereka mampu menarik pengikut-pengikut dalam jumlah besar yang akan bergabung dengan mereka dalam gerakan sosial. Dan faktor yang kelima, faktor penduduk. Perubahan penduduk itu sendiri merupakan suatu perubahan sosial. Di samping itu, perubahan penduduk juga menjadi faktor penyebab timbulnya perubahan sosial dan budaya. Peningkatan dan penurunan jumlah penduduk secara radikal dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Lalu, ada pula faktor pendorong perubahan lingkungan sosial budaya. Terdapat beberapa faktor yang menjadi pendorong untuk melakukan suatu perubahan lingkungan sosial budaya, yaitu yang pertama, kontak dengan budaya lain. Misalnya, kontak dagang antara pedagang Nusantara dengan pedagang India, Arab, dan Barat. Kebudayaan mereka saling mempengaruhi yang akhirnya membawa perubahan sosial budaya. Oleh karena itu, seringnya melakukan kontak dengan budaya lain akan mempercepat laju perubahan sosial budaya. Yang kedua, sikap menghargai hasil karya orang lain. Setiap orang akan berlomba-lomba menciptakan suatu karya yang bermanfaat bagi masyarakat. Karya-karya inilah yang mendorong munculnya perubahan sosial budaya. Yang ketiga, keinginan untuk maju. Seseorang akan melakukan berbagai upaya guna melakukan perubahan hidup yang tentunya ke arah kemajuan. Misalnya, seorang pelajar mengikuti kursus komputer untuk menambah pengetahuan dan keterampilan komputer. Yang keempat, toleransi terhadap perubahan. Adanya sikap toleransi menjadikan masyarakat lebih mudah menerima hal-hal baru. Masyarakat akan menerima hal-hal baru yang dirasa membawa kebaikan. Yang kelima, penduduk yang heterogen. Penduduk Indonesia terdiri atas bermacam-macam suku, ras, dan ideologi. Perbedaan tersebut dapat menimbulkan konflik jika disertai dengan rasa toleransi yang tinggi. Konflik-konflik inilah yang mendorong munculnya perubahan sosial budaya. Selain adanya faktor pendorong dalam perubahan sosial budaya, terdapat pula faktor penghambat. Yang pertama, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. 2. Masyarakat yang bersikap tradisional. 3. Pendidikan yang rendah. 4. Adanya kepentingan yang tertanam kuat pada sekelompok orang. 5. Ketakutan akan terjadinya kegoyahan integrasi. 6. Prasangka buruk terhadap unsur budaya asing. Dan yang ketujuh, adat dan kebiasaan. Selain itu, ada pula dampak dari globalisasi dan modernisasi. Dampak langsung dari globalisasi dan modernisasi di Indonesia adalah perubahan sosial budaya di dalam kehidupan masyarakat. Contoh-contoh dampak dari globalisasi dan modernisasi sebagai akibat dari perubahan sosial budaya yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat di negeri ini. Yang pertama, cara berkomunikasi. Yang kedua, cara berpakaian. Yang ketiga, gaya hidup. Yang keempat, westernisasi. Yang kelima, hilangnya permainan tradisional. Yang keenam, pudarnya minat kepada alat-alat musik tradisional. Dan yang ketujuh, penggunaan bahasa daerah semakin jarang. Perubahan sosial budaya dapat mengarah pada hal-hal positif atau kemajuan dan hal-hal negatif atau kemunduran. Hal ini tentu saja mempengaruhi pola dan perilaku masyarakatnya. Berikut ini hal-hal positif atau bentuk kemajuan akibat adanya perubahan sosial budaya, yaitu yang pertama, memunculkan ide-ide budaya baru yang sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kedua, membentuk pola pikir masyarakat yang lebih ilmiah dan rasional. Yang ketiga, terciptanya penemuan-penemuan baru yang dapat membantu aktivitas manusia. Dan yang keempat, munculnya tatanan kehidupan masyarakat baru yang lebih modern dan ideal. Sedangkan hal-hal negatif atau bentuk kemunduran akibat adanya perubahan sosial budaya yaitu yang pertama,
Tergesernya bentuk-bentuk budaya nasional oleh budaya asing yang terkadang tidak sesuai dengan kaidah budaya-budaya nasional. Yang kedua, adanya beberapa kelompok masyarakat yang mengalami ketertinggalan kemajuan budaya dan kemajuan zaman, baik dari sisi pola pikir ataupun dari sisi pola kehidupannya. Yang ketiga, munculnya bentuk-bentuk penyimpanan sosial baru yang makin kompleks. Dan yang keempat, lunturnya kaidah-kaidah atau norma budaya lama. Misalnya, lunturnya kesadaran bergotong royong di dalam kehidupan masyarakat kota. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum.